Oke cuy, kembali lagi bersama gue Bang Bang. Dan terima kasih buat kalian nih yang sudah klik video ini. Dan di kesempatan kali ini gue mau menceritakan sebuah film yang berjudul Tanpa basa-basi lagi nih, kita gas ke alur filmnya. Cerita dimulai dengan memperlihatkan seorang pria bernama Marion yang sedang menjelaskan tentang robot ciptaannya. Robot wanita sengaja diciptakan sebagai teman bagi pria yang kesepian. Dia mengklaim jika robot ciptaannya bisa menggantikan sosok wanita yang diinginkan. Tidak hanya sekedar tampilan fisiknya saja yang serupa, tetapi setiap robot juga bisa ditanamkan memori dari manusia yang diinginkan. Marion pun menegaskan bahwa robot ciptaannya bisa menggantikan peran orang-orang tersayang yang telah pergi selamanya. Seorang pria bernama William nampaknya akan mengambil robot wanita pesanannya. William mengaku jika robot itu merupakan kloningan dari istrinya yang telah meninggal. Ia pun kemudian menuju ke salah satu ruangan di mana sosok robot sang istri kini telah siap untuk dibawanya pulang. Di tempat tinggalnya, William yang kini telah bersama robot istrinya itu mulai terlihat berbincang satu sama lain. Namun robot bernama Meredith masih terlihat belum sepenuhnya mengenali setiap yang berada di dekatnya, termasuk dengan William. Ia harus beberapa kali memperkenalkan dirinya kepada Meredith, layaknya pasangan yang telah kembali setelah berpisah. Keesokan harinya, berita tentang protes yang dilakukan oleh sekelompok demonstran cukup menarik perhatian bagi Meredith. Para demonstran ternyata telah melakukan protes yang melarang penggunaan robot. Dari sini juga terungkap bahwa William merupakan agen di unit pemulihan pendampingan yang bekerja untuk melindungi para robot pendamping seperti Meredith. Ia juga menyebut bahwa akhir-akhir ini kerap terjadi penculikan terhadap robot pendamping oleh sekelompok penjahat. Tak lama kemudian muncul berita tentang penculikan robot pendamping pun disiarkan. Dalam berita itu disebutkan bahwa sejak seminggu terakhir tercatat ada 15 robot pendamping yang dilaporkan menghilang. Tidak hanya itu, William pun menjelaskan bahwa Scare sangatlah berbahaya karena kelompok itu selalu menculik pemrograman ulang para robot pendamping untuk kemudian dijadikan sebagai senjata. Ada yang diberi peledak di tubuhnya, namun ada juga beberapa robot yang dijual kembali secara ilegal. Saat di kantor, William yang menjadi agen terbaik di sana kini mendapatkan tugas untuk menyelamatkan 2 robot pendamping yang dikabarkan baru saja diculik. Ia juga tak bekerja sendirian karena pimpinan juga memerintahkan agen lainnya yang bernama Jack untuk ikut bersama William. Dalam misi kali ini, meski telah ditugaskan untuk bekerja sama dengan Jack, namun rupanya William lebih suka bekerja sendirian. Di sebuah rumah yang menjadi lokasi disekapnya 2 robot pendamping itu, William berusaha menyelinap masuk setelah ia bertemu dengan salah satu robot pendamping yang berhasil kabur menyelamatkan diri. Salah satu penculik ia lumpuhkan dengan mudah, sementara satu penculik lainnya berhasil dilumpuhkan oleh William. Di waktu yang sama, Meredith yang mulai kehabisan daya kini memutuskan untuk mengisi kembali daya di tubuhnya, dan ia pun mulai masuk ke mode mimpi. Namun uniknya dalam mode mimpi itu, setiap robot pendamping ternyata terdapat juga sosok seorang pria yang menjadi operator mimpi interaktif. Dalam mimpinya, Meredith yang berada dalam pesta ulang tahunnya justru mendapati seorang tamu undangan yang berpenampilan sangat aneh. Sosok pria itu terlihat mengenakan topeng dan memberikan sebuah kertas dengan gambar burung berwarna merah tanpa memberitahu identitasnya. Namun anehnya, sosok bertopeng itu sempat mengatakan jika gambar yang diberikannya itu akan membantu Meredith untuk mengingat kembali memori lamanya. Pria bertopeng itu pun lalu meninggalkan tempat tersebut dan membuat Meredith penasaran terhadap sosok pria bertopeng. Pada hari berikutnya, Meredith kembali mengalami keanehan karena ia yang sedang bersepeda tiba-tiba saja dihadang oleh seorang wanita yang membuatnya terjatuh. Anehnya, wanita itu tak banyak bicara, kecuali hanya meminta Meredith untuk kembali mengingat masa lalunya. Kejadian aneh tersebut lalu diceritakan kepada William.
Namun William hanya mengingatkan Meredith agar lebih berhati-hati karena bisa saja wanita yang ditemuinya tadi adalah anggota Scare yang suka menculik para robot pendamping yang cantik. Rasa penasaran Meredith pada sosok bertopeng nampaknya masih terus ada dalam benaknya. Bahkan ia sempat merajut sebuah bantal dengan gambar burung merah yang kemudian diberikan pada William. Namun justru diam-diam William membuangnya ke tempat sampah. Keanehan itu terus dialami oleh Meredith. Ia kembali bertemu dengan sosok pria bertopeng dalam mode mimpinya. Kemudian ia pun dibangunkan paksa oleh William yang melihatnya tengah mengigau saat pengisian daya. Tidak hanya itu, Meredith yang saat ini tengah berada dalam rumahnya sendiri tiba-tiba kedatangan wanita misterius yang sempat ditemuinya tempo hari. Dalam pertemuan itu, wanita yang memperkenalkan dirinya sebagai Louis itu pun secara terang-terangan ingin mengajak Meredith untuk bertemu dengan temannya. Namun ia tak menyebutkan secara spesifik siapa dan di mana mereka akan bertemu. Menariknya, Louis yang mengetahui jika pertemuannya dengan Meredith akan terekam dalam memorinya justru mengungkapkan tentang sosok bernama Kin yang diakuinya sebagai kenalan lama William. Hal itu juga yang dilakukan Louis seolah agar William yang melihat hasil rekaman pertemuan dengan Meredith bisa mengetahui tentang pesan tersembunyi yang ingin disampaikan oleh wanita itu. Malam harinya, William yang sepulangnya bekerja justru dibuat kesal karena ternyata Meredith kembali merajut bantal seperti bantal yang kemarin. Tidak hanya itu, William juga terlihat khawatir dan sedikit gugup karena tiba-tiba menceritakan soal pertemuannya dengan Louis, termasuk dengan pembahasan mengenai sosok pria bertopeng yang disebut-sebut menjadi kenalan lamanya. William pun kemudian menghubungi Jack dan meminta datang ke rumahnya untuk menyelidiki siapa sosok pria bertopeng yang sempat masuk dalam mimpi Meredith. Tak seperti biasanya, kali ini Meredith memasuki mode mimpi dengan menggunakan alat khusus yang dapat menampilkan gambar mimpinya di sebuah monitor. Melalui alat itulah William dan Jack akhirnya bisa melihat dengan jelas bagaimana penampilan dari sosok pria bertopeng itu. Menariknya lagi, pria yang muncul dalam mode Meredith akhirnya melepaskan topengnya dan terungkaplah bahwa itu merupakan Kin, sosok yang selama ini menjadi dalang di balik aksi perampokan teroris. Kin juga sempat meminta Meredith untuk menemuinya di sebuah taman kota. Melihat pengalaman dalam mimpi Meredith, William akhirnya memutuskan untuk mendatangi sendiri lokasi yang dijanjikan oleh Kin. Sementara Jack bersama tim lainnya mendatangi lokasi pertemuan Meredith yang diyakini berada di salah satu bangunan kosong yang tak jauh dari pusat kota. Namun sialnya William yang berharap dapat bertemu dengan Kin justru hanya mendapati boneka bertopeng di tempat yang dijanjikan. Di sisi lain, Jack yang telah sampai di TKP bersama dengan anggota tim lainnya justru menemukan jebakan gas beracun yang dipasang pada sebuah koper. William yang merasa telah diperdaya oleh Kin akhirnya memutuskan untuk ikut masuk dalam mode mimpi Meredith. Hal ini agar dirinya bisa bertemu dan memperingati sosok teroris itu agar tidak lagi meretas mimpi istrinya. Namun kejadian yang tak terduga justru terjadi. Jack yang telah berulang kali memperingati William agar tidak terlalu mengusik mimpi Meredith justru secara sengaja menghajar Kin. Anehnya, dalam aksinya itu Kin terlihat bukanlah orang asing bagi William. Tidak hanya itu, William juga sempat mengatakan jika sebenarnya Kin sudah tewas dan tidak bisa muncul lagi dalam kehidupannya maupun kehidupan Meredith. William bahkan sempat akan membunuh Kin dalam mimpi Meredith. Namun aksi tersebut berhasil digagalkan setelah robot pendamping itu menyudahi mode mimpinya. Mendapati akhirnya digagalkan, William pun kesal karena gagal menghabisi Kin dalam mimpi Meredith. Berbeda dengan Jack, ia justru menyayangkan aksi nekat yang dilakukan William dalam mode mimpi. Apalagi, ia juga sempat berulang kali meminta William untuk tidak berbuat semaunya sendiri dalam mimpi robot pendampingnya. Tapi tampaknya nasihat Jack tidak didengarkan oleh William. Saat ini ia terlihat begitu sangat marah terhadap Kin, seolah sosok tersebut menjadi ancaman yang serius untuk hubungannya dengan Meredith. Tak ingin hal buruk terjadi pada istrinya, William pun akhirnya membawa Meredith untuk mengatur ulang robot pendampingnya itu. Namun tampaknya menghapus memori Meredith tak mudah dilakukan, karena ternyata salah satu robot pendamping yang juga sama-sama akan menjalani pengaturan ulang membeberkan tentang cara menyimpan memori agar tidak hilang. Karena rasa penasaran terhadap Kin, Meredith pun akhirnya mencoba saran dari robot pendamping lainnya
untuk tetap menyimpan memori pentingnya dalam file mimpinya. Hal itu dilakukan agar memori tersebut tidak hilang begitu saja. Di sisi lain, robot pendamping milik Jack yang bernama Holly tiba-tiba didatangi oleh Lois. Namun kedatangannya Lois tidak bertujuan untuk mengembalikan ingatan Holly seperti yang sempat dilakukannya kepada Meredith, melainkan Lois hanya memberikan sebuah flash disk dan meminta robot pendamping itu agar memberitahukan isinya kepada Jack. Singkat cerita, Meredith yang telah kembali ke rumahnya memperlihatkan dirinya layaknya robot pendamping baru setelah sebelumnya ia menjalani pengaturan ulang. Tidak hanya itu, Meredith juga rupanya telah berhasil menyimpan memori sebelumnya di dalam database mode mimpinya, seperti yang telah diajarkan oleh robot pendamping lainnya. Hal inilah yang membuat William harus lebih berusaha keras untuk menjelaskan peran Meredith sebagai istrinya. Namun percakapan di antara keduanya tak berlangsung lama karena tiba-tiba Jack datang dan meminta waktu untuk berbicara empat mata dengan William. Di sini Jack mengungkapkan bahwa dirinya telah mengetahui semua yang telah terjadi selama ini melalui flash disk yang didapatnya dari Lois, dan terungkaplah bahwa sosok pembunuh Kin adalah William itu sendiri. Jack juga menjelaskan tujuannya datang hanyalah untuk menangkap William atas aksi pembunuhan terhadap Kin. Merasa terbojok, William pun akhirnya melesatkan tembakan yang akhirnya membuat Jack tewas. Melihat aksi William itu, ingatan Meredith pun akhirnya kembali seutuhnya dan terungkaplah bahwa dulunya ia merupakan pacar Kin. Namun sialnya, Kin justru ditembak mati oleh William yang saat itu sedang jatuh cinta pada Meredith dan ingin memiliki wanita itu sepenuhnya. Bahkan aksi jahatnya itu juga dilakukan pada Meredith setelah wanita itu secara terang-terangan menolak ajakan William untuk hidup bersamanya. Kemudian Meredith pun harus tewas dan memorinya ditanamkan oleh William ke dalam robot pendampingnya. Menyadari semua kejahatan yang pernah dilakukan William, Meredith akhirnya memberikan perlawanan terhadap William. Meredith kemudian mengakhiri hidup William dengan membekap wajahnya, sama seperti aksi yang sempat dilakukan William padanya dulu. Atas hal yang dilakukan terhadap William, Meredith kini menjadi sosok pemimpin dalam sebuah kelompok yang terdiri dari banyak robot pendamping lainnya. Ia pun dengan tegas mendeklarasikan perlawanan dan menuntut keadilan agar tidak ada lagi robot pendamping yang harus sepenuhnya tunduk pada perintah pemiliknya. Ia juga menegaskan bahwa setiap robot pendamping harus memiliki memori yang tetap hidup selama robot itu aktif, seperti halnya manusia yang tak bisa diperintah seenaknya dan diatur ulang begitu saja. Dan film pun selesai.